Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi dengan NPM 2403119 dari Universitas Pajajaran. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan tugas saya, yaitu mengenai pengaruh digital marketing pada keputusan pembelian dengan minat beli pada Jeko Donas dan Cafe di Jatinangor. Baik, sebentar. Akan saya mulai dari problem statement, yaitu seorang bernama Daniel yang merupakan seorang social media manager merasa resah karena kesulitan dalam mengenalkan keberadaan produk Ziko menjadi top of mind. Mengapa saya bisa menyebutkan hal tersebut seperti ini? Saya menggunakan kanvas yang ada di Miro untuk membantu saya dalam menetapkan problem statement, yaitu saya memposisikan diri sebagai Daniel yang merupakan social media manager di Jeko Donuts and Cafe Jatinangor. Ia ingin mencermati setiap hal yang ada dalam pasar konsumen, namun sayangnya perusahaan Daniel, yaitu Jeko Donuts and Cafe di Jatinangor, pada segmen bisnis retail tidak dapat mengikuti tren marketing dan tren konsumen di pasar. Kenapa hal ini bisa terjadi? Dikarenakan selera dan tuntutan konsumen yang berubah atau bisa dibilang terus-menerus meningkat atau mengalami peningkatan. Nah, hal ini membuat saya atau membuat Daniel itu resah karena menemukan kesulitan dalam mengerahkan keberdayaan, mengenalkan keberadaan produk Jeko menjadi top of mind dan menjadi pilihan dan konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa si Daniel ini yang merupakan social media manager Jeko Cafe and Donuts Jatinangor merasa resah karena kesulitan dalam mengenalkan keberadaan produk Jeko menjadi top of mind. Nah, kemudian akan saya lanjutkan dengan teori perubahan atau teori of change, yaitu dimulai dari perumusan masalah berdasarkan data selama 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2014 sampai 2016, pada top brand index, Jeko Donuts and Coffee menempati posisi semakin menurun tiap tahunnya sampai tahun 2016. Saya berasumsi bahwa salah satu penyebab utama posisi turun Jeko Coffee Donuts and Coffee, Jeko Coffee and Donuts ini dikarenakan tingkat penjualannya yang rendah. Kemudian objek utama yang menjadi sasaran kami dalam penelitian ini yaitu fluktuasi volume penjualan menurun. Hal ini dikarenakan adanya kondisi persaingan yang ketat dalam promosi dengan kompetitor sehingga konsumen akan memilih mana yang paling menarik. Saya berasumsi bahwa industri pesaing sudah mengetahui kondisi pasar dan mulai bersikap inovatif terhadap hal tersebut. Kemudian untuk titik pembuka, saya akan mengawali dengan Daniel sebagai seorang social media manager di PT Jeko dan Cafe Jatinangor yang menginginkan data mengenai kondisi pasar Jeko melalui pendapat konsumen tentang brand awareness konsumen terhadap Jeko itu sendiri. Saya berhasil bahwa Daniel merasa penurunan performa ini dikarenakan brand awareness Jeko yang tidak melekat pada konsumen. Kemudian ada langkah yang akan saya lanjutkan, yaitu dengan melakukan survei konsumen menggunakan penelitian tipe explanatory untuk mengetahui kondisi pasar Jeko bagi konsumen. Saya berasumsi bahwa metode survei ini sangat efektif dan efisien karena kita bisa mendapatkan pendapat konsumen mengenai Jeko. Kemudian ada beberapa hal yang dapat diukur. Di sini ada 5. Yang pertama, kita dapat mengetahui market landscape dari Jeko, terutama social media marketing terhadap kompetitor lain. Kemudian kita dapat mengetahui kelayakan Instagram Jeko untuk di-follow bagi konsumen-konsumen Jeko. Kemudian kita dapat mengetahui juga atau dapat mengukur minat beli konsumen terhadap Jeko, brand awareness konsumen terhadap Jeko, dan juga customer retention terhadap Jeko, yang artinya customer ini akan membeli berulang kali atau membeli tidak hanya sekali di Jeko. Dan saya berasumsi bahwa pengaruh sosial media marketing ini besar terhadap kondisi pasar di Jeko. Manfaat untuk lebih luasnya lagi, kita dapat mengenali pesaing dalam market karena adanya market landscape. Kemudian kita dapat memperbaiki baik dalam sisi konten Instagram maupun frekuensi pengunggahan konten untuk mengoptimalkan penggunaan sosial media. Kemudian keputusan pembelian konsumen terhadap Jeko akan meningkat. Dan saya berasumsi bahwa meningkatnya keputusan pembelian ini dikarenakan masyarakat yang sudah lebih aware terhadap produk Jeko. Kemudian tujuan jangka panjang yang ingin dicapai yaitu Jeko nantinya dapat menjadi top brand index atau top main bagi konsumen ketika ingin membeli produk serupa, yaitu Coffee dan Donuts.
Kemudian Jeko dapat menganalisis kelemahan dan kekuatan sehingga dapat memaksimalkan penjualan melalui sosial media marketing. Dan di sini pemegang kepentingannya ada CEO sebagai ujung tombak atau penentu arah dan konsep dari Jeko ini sendiri. Kemudian social media manager sebagai akal atau sebagai penggerak dari kegiatan marketing terutama di sosial media, dan juga tim serta karyawan yang berperan langsung terhadap konsumen dalam tindakan-tindakan marketing. Oke, kemudian akan saya lanjutkan untuk dimulai dari akar masalah, yaitu dari akarnya merupakan soal Daniel yang social media manager yang kesulitan dalam mengenalkan keberadaan produk Jiko menjadi top of mind. Nah, hal ini mengakibatkan tingkat penjualan Jiko menurun karena adanya kompetitor yang menggunakan social media marketing yang lebih baik. Hal ini juga mengakibatkan customer retention menjadi rendah, kemudian brand awareness konsumen terhadap Jiko juga menurun, dan juga engagement pada Instagram Jiko yang tidak banyak atau bisa dibilang penurunan. Kemudian untuk posisi saat ini, posisi tingkat penjualan Jiko saat ini menurun tiap tahunnya, bisa dilihat dari 3 tahun terakhir 2014 sampai 2016. Apabila hal ini terus berlanjut, maka Jeko akan mulai kehilangan konsumennya satu persatu. Kemudian terdapat kerugian secara finansial karena kurangnya tingkat pembelian sehingga tidak ada pemasukan, dan juga image Jeko atau brand image Jeko yang akan terlihat kuno dan tidak dapat mengikuti tren. Hal ini jelas mengubah perspektif konsumen terhadap Jeko. Nah, kemudian nih ketika hal ini dapat diatasi, maka tingkat penjualan dan pendapatan Jeko akan meningkat. Kemudian konsumen dapat merekomendasikan produk Jeko ke calon konsumen lainnya, atau bisa dibilang customer retention yang tinggi. Selain membeli sendiri, dia juga merekomendasikan kepada orang lain untuk menjadi konsumen di Jeko. Kemudian Jeko dapat menjadi pilihan utama konsumen saat ingin membeli produk Dones maupun Coffee. Ini yang disebut dengan top of mind, atau Jeko dapat menjadi market leader untuk membeli Dones maupun Coffee. Nah, untuk kanvas peta konteksnya akan saya mulai dari wilayah yang saya pilih, yaitu Jeko Dones and Coffee di cabang Jatinangor. Diawali dari kekhawatiran. Mohon maaf, maksudnya diawali dari rumusan masalah, yaitu soal Daniel, yang merupakan social manager Ceko yang merasa resah karena kesusahan dalam meningkatkan penjualan melalui media marketing. Hal ini dikhawatirkan konsumen dapat beralih ke produk pesaing dan tingkat penjualan yang turun. Nah, ada pun beberapa tantangan yang harus dilewati, yaitu tidak adanya data mengenai kondisi pasar produk yang serupa dengan Jeko. Mohon maaf. Kemudian kurangnya data mengenai pandangan konsumen terhadap Jeko Jatinangor, sehingga kita tidak dapat mendapatkan product knowledge. Kita tidak dapat mendapatkan pandangan konsumen terhadap Jeko. Kemudian untuk tren teknologinya, sosial media saat ini menjadi pihak masyarakat atau mahasiswa sesuai dengan target konsumen Jeko dalam mencari dan memilih makanan maupun minuman, sehingga ini berpotensi untuk mendukung Jeko sebagai market leader, terutama pemanfaatan sosial media marketing yang lebih baik. Kemudian untuk tren demografisnya, berhubung berada di Jatinangor, penduduk Jatinangor yang merupakan mayoritas berupa mahasiswa atau kebanyakan dari mereka adalah mahasiswa dan mahasiswi sudah memiliki gadget dan dapat mengoperasikan sosial media, sehingga hal ini juga mendukung dengan pengoptimalan sosial media marketing pada Jeko. Kemudian untuk peraturan dan regulasinya tidak ada keterbatasan dalam mengakses sosial media, sehingga hal ini juga mendukung selama tidak menggunakan unsur sara dalam hal apapun, termasuk marketing di sosial media. Oke, untuk ekonomi dan trennya, tren coffee sendiri ini merupakan salah satu opsi yang unggul atau opsi yang sering yang digunakan mahasiswa untuk berkumpul. Dan Coffee dan Donuts merupakan kombinasi tren ekonomi yang cocok bagi mahasiswa yang sudah dilakukan Jeko. Untuk budayanya sendiri, kultur mahasiswa identik dengan minum kopi. Hal ini dapat kita saksikan di mahasiswa tidak hanya di wilayah Jatinangor, namun di Indonesia. Dan mahasiswa yang pasti membutuhkan tempat untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh beberapa civitas akademika atau dosen-dosen, sehingga Jeko dan Cafe ini selain untuk tempat makan dan minum juga dapat menjadikan tempat untuk mengerjakan tugas. Kemudian untuk hubs-nya sendiri, kita berharap bahwa customer retention nantinya akan tinggi, sehingga dengan banyaknya dukungan dan sosial media marketing yang baik pada perusahaan Jeko, maka masyarakat akan lebih sering
atau frekuensi pembelian Jeko-nya akan lebih meningkat. Kemudian engagement sosial media Jeko meningkat karena dengan perbaikan sosial media marketing, kami berharap juga bahwa output-nya adalah yang terlihat di masyarakat, yaitu sosial media Jeko yang meningkat baik dalam segi likes, komen, maupun share. Kemudian minat dan beli konsumen terhadap Jeko meningkat. Hal ini sangat berpengaruh dari sosial media marketing karena faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen salah satunya dapat dipengaruhi oleh adanya atau hadirnya sosial media marketing yang baik. Kemudian tingkat penjualan dan pendapatan naik. Tentu saja hal ini kami harapkan sehingga Jeko dapat stabil atau bahkan meningkatkan penjualan dan melakukan inovasi-inovasi lebih. Kita membutuhkan mapping Jeko terhadap kompetitor untuk mengetahui kondisi pasar atau market landscape kita, posisi kita terhadap pasar di produk serupa yaitu coffee dan nuts. Kemudian kita harus melakukan survei terhadap konsumen Jeko untuk mengetahui kondisi sekarang, perspektif Jeko dari konsumen. Baik, saya lanjutkan ke research onion. Untuk kami akan menggunakan positivisme karena beberapa teori nantinya akan dibuktikan melalui penelitian berupa survei sosial dan bebas dari nilai-nilai logika untuk filosofinya. Kemudian karena kita menggunakan positivism, tentu saja kita akan menggunakan deduktif di sini. Hal ini karena menggunakan pendekatan yang sudah ada, yaitu penelitian tipe explanatory. Kemudian saya akan menggunakan strategi atau metode survei untuk melaksanakan pendekatan deduktif ini terhadap kurang lebih 100 orang. Metode yang saya gunakan cukup satu, sehingga bisa dibilang saya menggunakan monometode, dan cross-sectional, di mana saya akan memberikan survei atau menanyakan survei ini terhadap masyarakat yang mengisi kuesioner cukup sekali dan tidak dilakukan berulang kali atau tidak ada observasi setiap harinya atau dalam jangka waktu tertentu. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian saya ini berupa kuantitatif. Oke. Selanjutnya untuk flowchart-nya akan diawali dengan accidental sampling. Accidental sampling ini merupakan teknik sampling yang mengharuskan saya untuk menemui orang secara random atau secara acak untuk saya wawancarai atau untuk mengisi survei. Kemudian dilanjut dengan purposive sampling. Hal ini berarti orang-orang yang saya temui harus memenuhi beberapa kriteria sehingga tidak semua orang dapat saya tanyai, sehingga tidak semua orang dapat saya berikan pertanyaan atau mengisi survei. Ada beberapa ketentuan seperti orang tersebut harus merupakan penduduk Jatinangor, orang tersebut harus sudah pernah membeli Jeko minimal 1 kali dalam sebulan, dan kurang lebih mungkin di rentang umur sekitar 18 sampai 35 tahun. Kemudian untuk ukuran sampel sendiri, saya berhubung kurang jelasnya data penduduk di Jatinangor, saya mengambil jumlah sampel besar 100 orang. Kemudian saya dilanjutkan dengan melakukan survei untuk mendapatkan data dan pengolahan data untuk menghasilkan hasil dan juga kesimpulan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga dari presentasi saya dapat membantu teman-teman sekalian dan cukup menjelaskan mengenai pengaruh media sosial, pengaruh sosial media marketing terhadap keputusan pembelian dengan minat beli pada Jeko Donuts and Coffee di Jatinangor. Terima kasih.